بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Pada pagi hari ini Allah masih menanamkan iman dalam jiwa kita. Dan doa yang kita ucapkan saat kita bangun dari tidur kita adalah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami ba'dama amatana, setelah Engkau mematikan kami. Ya. Jadi Bapak Ibu, tadi malam kita sudah meninggal. Ya, gitu. Makanya kan doanya, ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah Engkau mewafatkan kami. Ya, karena tidur itu bagian dari kematian. Ya, makanya orang yang banyak tidur dekat dengan kematian. Ya, itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah masih memberikan nafas kepada kita. Allah masih memberikan jatah usia kepada kita. Maka bertambahnya usia ini harus bertambah kebaikan kita. Ya, jangan sampai bertambahnya usia kita tapi kebaikan kita tidak bertambah. Itulah orang yang rugi. Oleh karena itu Nabi SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, fa'ayun nasi khair, manusia seperti apa manusia yang terbaik itu? Ya, jadi manusia yang terbaik itu yang seperti apa? Maka kemudian Nabi menjawab, manusia yang terbaik itu adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang bertambah usianya, orang yang panjang usianya, wa hasuna amaluhu, dan bertambah dan baik pula amalnya. Ya, jadi panjang usia, baik amal. Kemudian Rasulullah SAW ditanya kembali, fa'ayun nasi syarrun, manusia seperti apa yang terburuk itu, yang terjelek itu? Maka kemudian Nabi menjawab, manusia yang terjelek adalah manusia yang man tala umruhu, panjang umurnya, wasa'a amaluhu, ya, jelek amalnya. Jadi jangan sampai bertambahnya usia tapi amal kebaikan kita tidak bertambah. Ya, tapi jadikan tambahnya usia kita harus bertambah pula kebaikan kita. Maka hari ini Allah berikan anugerah kepada kita, Allah masih berikan jatah usia kepada kita. Maka awali ketika kita bangun pagi itu dengan menambah amal soleh. Ya, makanya alhamdulillah terlihat wajah-wajah Bapak Ibu yang soleh dan solehah pagi hari ini. Ya, kelihatan dari wajah-wajahnya bercahaya, gitu. Ya, ahli tahajud. Ya, ahli tahajud kelihatan pagi ini lalu lulus gitu. Karena tahajudnya wong ngiting gitu ya. Gitu. Nah, maka Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, ada aktivitas-aktivitas yang ketika kita di pagi hari itu harus diisi dengan amal soleh. Ya, mulai kita bangun kita berdoa kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian setelah kita baca doa, ya, apa yang Bapak Ibu lakukan? Setelah bangun, jadi terbuka mata, baca doa, kemudian ngapain? Kamar mandi atau lihat HP? Ya, coba kamar mandi kemudian berwudu. Ya, setelah berwudu kemudian amparkeun sajadah sholat. Maka setiap malam, ya ini kata Nabi SAW menyampaikan, ketika di malam hari itu setan akan mengikat manusia dengan 3 ikatan. Ya.
Jadi saat kita tidur Pak, Bu, saat kita tidur maka setan mengikat kita dengan 3 ikatan. Kapan ikatan yang pertama terlepas? Ikatan yang pertama terlepas adalah ketika kita buka mata kemudian mengingat Allah. Ya. Gitu. Jadi buka mata mengingat Allah. Jadi entong sampai buka mata nu diingat HP. Ya. Makanya langsung ketika buka mata tuh alhamdulillahilladzi ahyana. Itu mengingat Allah, ya. Maka ketika orang itu buka mata kemudian mengingat Allah, itu ikatan yang pertama terlepas. Kapan ikatan yang kedua terlepas? Ikatan yang kedua terlepas ketika ke kamar mandi kemudian wudu. Ya, wudu. Makanya jangan heran kalau ada orang yang sudah terbuka matanya waktu di malam hari jam 2, jam 3 gitu. Ya. Tapi ngadon ngalamun we. Ya, cicing gitu. Ya. Apalagi nonton bola. Ya. Karena jangan sampai Bapak Ibu kita terkena hadis Nabi SAW. Ya, Nabi menyampaikan manusia yang buruk, manusia yang jelek adalah manusia yang ketika bangun di malam hari, ya, jadi bangun di malam hari tapi dia tidak mengingat Allah. Ya, bukan tidak boleh nonton bola, Pak. Ya, jam 12, jam 1 boleh saja, tapi tong hilap tahajudna. Ya, tapi jangan sampai juga ya bari nonton bola bari coba kabayang Pak ya bari nonton apa tahajud ya. Baik Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah. Jadi mudah-mudahan apalagi ditambah kita dengan berkumpul kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada nilai yang paling berharga di dunia dan di akhirat nanti kecuali iman. Ya. Sekali lagi, tidak ada nilai yang paling berharga dalam diri kita kecuali iman. Bapak Ibu punya harta banyak gitu, tapi nggak punya iman rugi. Ya, nggak punya harta tapi punya iman bahagia. Ya, nggak punya harta tapi punya iman bahagia, untung. Ya. Gitu. Jadi menimbang harta boga iman atau miskin boga iman? Ya. Pilihan yang sulit itu. Ya. Tapi Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu, kalaulah Allah mentakdirkan kita nggak punya harta tapi punya iman, itu masih untung. Bukan masih untung, itulah orang yang untung, orang yang akan bahagia. Ya, karena kalau nggak punya iman itu rugi Bapak Ibu, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, maka kenapa Nabi SAW kalau berjumpa dengan para sahabat, Nabi kan suka bertanya. Ya, kalau Nabi sedang di majelis ilmu, sedang ngariung, Nabi bertanya, kata Nabi, siapa yang hari ini sudah sedekah? Para sahabat tidak ada yang ngacung, Abu Bakar ngacung, saya ya Rasulullah. Ya. Kemudian Rasul bertanya, siapa yang hari ini sudah nengok orang yang sakit? Yang lain gak ada yang ngacung, Abu Bakar ngacung, saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini sudah mengantarkan jenazah? Yang lain tidak ada yang ngacung. Kemudian Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, tadi saya nengok tetangga saya yang sedang sakit, tidak lama dari situ kemudian meninggal dan saya pun mengantarkan jenazahnya. Kenapa Nabi bertanya seperti itu Bapak Ibu? Karena iman itu bergantung dengan, bukan bergantung, iman itu akan direalisasikan dengan amal soleh. Coba lihat, Imam Al-Bukhari beliau membuat satu bab dalam kitabnya namanya babu umuril iman, bab tentang perkara-perkara iman. Maka ayat yang pertama dicantumkan dalam kitab itu adalah ayat berkaitan dengan amal soleh. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu engkau menghadapkan ke arah timur dan barat. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Ya, akan tetapi kebaikan itu orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, kemudian wa tuqimas shalah, dia mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakah, dia mengeluarkan zakat. Tuh sholat, zakat, kemudian
memberikan sedekah, infak itu adalah bagian dari iman. Ya, makanya cek iman kita pagi hari ini, coba lihat bagaimana pengaruhnya terhadap amal soleh kita. Ya, kalau kita bersemangat dalam mengerjakan amal soleh, berarti alhamdulillah iman kita sedang naik. Tapi lamun horea mengerjakan amal soleh berarti gitu. Makanya kata Nabi, al imanu yazidu wa yanqus, iman itu kadang naik kadang turun. Ya, itu manusiawi Bapak Ibu. Iman itu kadang naik kadang turun. Hanya yang mesti diwaspadai jangan sampai turunnya gitu. Ya. Jadi naik turun kan naik grafiknya gitu ya. Jangan sampai naiknya sedikit turunnya banyak ya. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan bahasan kita tafsir dan tadabbur surat Al-Qari'ah ya. Ini saya tandain dan sampai sini terakhir kita bahas ya. Sumiyat suratul Qari'ah, dinamakan dengan surat Al-Qari'ah libad surati biha tahwilan wa takhwifan, karena permulaan surat ini dimulai dengan untuk menunjukkan tahwilan, sesuatu yang mengerikan, wa takhwifan, dan sesuatu yang menakutkan ya. Jadi dinamakan dengan surat Al-Qari'ah karena Allah memulai surat ini dengan perkara-perkara yang menakutkan ya. Qari'ah itu dari kata qara'a yang artinya apa? Mengetuk ya. Jadi qari'ah atau qari'ah itu dari kata qara'a yang artinya mengetuk ya, bukan qara'a. Kalau qara'a artinya membaca, kalau qara'a itu mengetuk. Jadi hari kiamat ya, salah satu nama dari hari kiamat disebut dengan Al-Qari'ah karena hari kiamat itu mengetuk ya, mengetuk orang-orang yang tidak dekat dengan Allah, orang-orang yang kafir, orang-orang yang durhaka. Mereka terketuk jiwa-jiwa mereka, terketuk hati-hati mereka ya. Tapi kalau sudah terjadinya hari kiamat, sudah tidak ada pintu taubat lagi ya. Sama seperti kematian ya, kalau kematian sudah menjelang, kematian sudah mendatangi, itu sudah tidak ada pintu taubat lagi bagi orang itu ya gitu. Kaibtidai suratil Haqqah, sebagaimana permulaan surat Al-Haqqah ya. Jadi Al-Haqqah, mal Haqqah, wa ma adraka mal Haqqah. Wal Qari'ah min asma'i yaumil qiyamah. Jadi Al-Qari'ah merupakan salah satu dari nama-nama hari kiamat ya. Karena banyak sekali Bapak Ibu ya penamaan dari hari kiamat itu banyak. Itu kalau nggak salah sekitar 20 lebih lah ya, 20 lebih penamaan itu tujukan kepada hari kiamat ya, seperti Al-Haqqah, kemudian Al-Tammah, ada lagi As-Sakhah, terus Al-Ghasyiyah ya, ada lagi namanya Al-Qiyamah ya. Terus apa lagi? Apa? Al-Waqi'ah ya, kemudian An-Naba. Itu nama-nama terkait dengan hari kiamat. Nah, kata para ulama, kenapa penyebutan hari kiamat begitu sangat banyak ragamnya, sampai 20 lebih? Ini menunjukkan apa? Menunjukkan sesuatu yang sangat penting ya, menunjukkan sesuatu yang sangat penting, dan kita mesti memiliki perhatian terkait dengan hal itu ya. Wa summiyat bihadza li'annaha taqra'ul quluba bihauliha, dinamakan dengan Al-Qari'ah karena ia mengetuk hati dengan hal yang sangat menakutkan. Itu penamaan dari surat Al-Qari'ah. Baik Bapak Ibu, kita akan lihat dulu secara tartib mushafi ya. Masih ingat tartib mushafi? Susunan surat berdasarkan mushaf Al-Quran. Coba kalau dicek, surat Al-Qari'ah terletak setelah surat apa? Coba cek Pak. Surat
Al-Adiyat. Ya, jadi surat Al-Qari'ah terletak setelah surat Al-Adiyat. Urutan keberapa Al-Qari'ah, Bu? Urutan ke-101. Ya. Nah, ini. Surat Al-Qari'ah urutan ke-101 setelah surat Al-Adiyat. Baik. Kenapa surat ini, Bapak Ibu, surat Al-Qari'ah ini kenapa disimpan setelah surat Al-Adiyat? Ada pelajaran, ada hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama, surat Al-Adiyat menjelaskan buruknya perangai atau perilaku bangsa Arab jahiliyah, yaitu sebagian mereka memerangi sebagian yang lain untuk apa? Untuk merampok, merampas, dan mendapatkan kekuasaan secara permusuhan dan kezoliman, sehingga pada saat itu berlaku hukum rimba, ya, bukan Rambo. Ya, gitu. Sehingga berlaku hukum rimba. Siapa yang paling kuat, maka dia yang paling berkuasa. Dan orang yang berkuasa, maka mereka berhak melakukan apapun. Ya, bahkan merampok, merampas, itu terserah mereka. Ya. Nah, ini di surat Al-Adiyat Allah gambarkan itu tentang perilaku buruk bangsa Arab jahiliyah. Ya. Jadi kebiasaan mereka berperang, gitu kan? Kemudian juga kebiasaan mereka berbuat zalim, ya. Kalau dia dapat kekuasaan nyusahkeun masyarakat, ya, nyusahkeun rakyat, gitu. Tahu, Pak? Ya, gitu, ya. Nah, maka kemudian Allah simpan surat Al-Qari'ah. Kenapa? Karena Allah ingin mengetuk hati manusia, mengingatkan kepada manusia akan hari kebangkitan, yakni hari di mana semua perbuatan akan dibalas. Artinya Bapak Ibu, kenapa Allah simpan surat Al-Adiyat, surat Al-Adiyat kemudian Al-Qari'ah? Di surat Al-Adiyat Allah menggambarkan tentang perilaku manusia yang suka berbuat zalim, perilaku manusia yang suka merampas, merampok hak manusia yang lainnya, apalagi kalau dia punya kekuasaan, sehingga muncul istilah siapa yang paling kuat maka dia yang paling berkuasa, ya. Nah, maka kemudian Allah simpan surat Al-Qari'ah. Kenapa? Karena Allah ingin mengingatkan manusia, ingat, semua perbuatan zalim Anda, semua perbuatan merampok, merampas hak orang lain, ini akan dibalas oleh Allah. Ya, jadi perbuatan zalim yang kita lakukan Bapak Ibu itu akan dibalas oleh Allah. Ya, makanya hati-hati ya Pak, kalau diamanahi kekuasaan. Ya, kalau Bapak diamanahi pemegang kebijakan, hati-hati, jangan sampai menzolimi. Ya, jangan sampai zalim, apalagi merampas hak masyarakat karena hanya sekedar kita untuk mendapatkan kekayaan, ya, jangan sampai. Kenapa? Karena perbuatan zalim yang dilakukan oleh seseorang itu akan dibalas oleh Allah. Nah, Quran mengingatkan itu, ya, Quran mengingatkan, hati-hati, ya, jangankan menzolimi satu negara, misalkannya satu wilayah, menzolimi seseorang saja ini harus dipertanggungjawabkan. Ya, zalim kepada seseorang ini harus dipertanggungjawabkan. Ya, ini Bapak Ibu. Nah, makanya kenapa Allah simpan surat Al-Qari'ah, mengingatkan kaum muslimin, ya, supaya jangan sampai berbuat zalim. Makanya terkait dengan perang pun itu dalam Islam ada aturan mainnya. Ya, dia tidak boleh sembarangan membunuh orang. Gitu. Dia tidak boleh sembarangan membunuh orang, tidak boleh sembarangan kemudian menzolimi orang. Kenapa? Ada aturan main, termasuk dalam perang. Ya, kan kata Nabi, anak-anak tidak boleh dibunuh, ya, kakek-kakek yang sudah tua itu tidak boleh dibunuh, ya. Nah, memang sampai ada aturan seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya.
Jadi baik amal buruk ataupun amal baik yang kita lakukan ini akan dipertanggungjawabkan. Nah, surat Al-Qari'ah itu begitu, mengingatkan. Makanya diketuk hati ketika orang mau berbuat zalim, kalau dia ingat surat Al-Qari'ah, dia akan berpikir ulang. Oh iya ya, bahwa apa yang perbuatan zalim yang saya lakukan harus dipertanggungjawabkan. Ya. Makanya harusnya surat Al-Qari'ah ini dibacakan kepada para pejabat. Ya, bacakeun Pak surat Al-Qari'ah. Jadi bukan hanya disimpan Quran di dieu gitu kan, disumpah pakai Quran, ari isina teu apal. Ya, gitu. Makanya kalau di zaman Umar bin Khattab, ya, Umar itu ketika mengangkat seorang gubernur dites heula. Ya, yang dites apa Pak? Surat Al-Baqarah. Anda paham gak isi surat Al-Baqarah? Nah, kalau paham jadi gubernur, ente ngarti belajar heula. Gitu. Ya, itu di zaman Umar begitu Pak. Ya, jadi dites surat Al-Baqarah, paham gak Anda dengan isi surat Al-Baqarah? Gitu. Kenapa? Karena memang Al-Baqarah itu berbicara tentang kepemimpinan, berbicara tentang pemerintahan. Ya, kalau Anda seorang Muslim, Anda mesti paham Al-Baqarah kalau sebagai seorang pemimpin. Dan Anda mesti mengamalkan surat Al-Baqarah. Begitu. Ya. Ada tidak Bapak Ibu gubernur dites Al-Baqarah? Ya. Belum ada ya. Belum ada gubernur tes Al-Baqarah gitu. Ya, Al-Fatihah Pak Balatak. Ya, ngawasna gitu. Nah, dites dulu, paham enggak dengan surat Al-Baqarah itu? Ya. Sekali lagi Bapak Ibu, di surat Al-Baqarah itu berbicara tentang bagaimana mengelola pemerintahan. Ya, makanya di Al-Baqarah Allah menggambarkan ada beberapa model pemimpin, ya, gitu. Salah satu model pemimpin yang ditunjukkan oleh Allah adalah kepemimpinan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Baik, itu Bapak Ibu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa surat Al-Qari'ah disimpan setelah surat Al-Adiyat? Di surat Al-Adiyat, ya, ada nikmat Allah yang besar yang dianugerahkan kepada manusia, yaitu tentang kendaraan yang berupa kuda. Ya. Wal adiyati. Al adiyat itu apa artinya? Kuda perang. Ya. Maka kendaraan yang berupa kuda ini adalah nikmat kendaraan nikmat yang Allah anugerahkan kepada manusia. Ya, nikmat yang Allah anugerahkan kepada manusia. Namun nikmat kendaraan ini malah mereka gunakan untuk menentang dan mengingkari kepada Tuhan mereka. Mereka gunakan untuk melampaui batas, berbuat zalim dan juga permusuhan. Ya, kan kuda perang itu berbeda dengan kuda yang biasa dipakai untuk sehari-hari. Jadi kendaraan perang itu berbeda dengan kendaraan yang dipakai untuk sehari-hari. Ya. Nah, biasanya sebuah negara itu mereka akan mempertontonkan kekuatan-kekuatan yang mereka miliki, mulai dari kendaraan-kendaraan mereka. Ya, lamun zaman baheula mah kuda. Ya, kalau zaman sekarang tank, naon deui Pak? Ya, pesawat gitu kan. Nah, itu adalah peralatan-peralatan perang yang memang ketika orang memiliki peralatan yang canggih atau misalkan yang super power, itu biasanya menjadi negara yang ditakuti oleh negara yang lain gitu. Maka ini adalah sebuah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada negara itu. Tapi ada orang-orang yang Allah kasih kendaraan atau Allah kasih alat-alat yang luar biasa, tapi mereka gunakan untuk menentang dan mengingkari kepada Allah. Ya, bahkan mereka gunakan untuk melampaui batas. Ya, karena mereka punya kekuatan yang super power, maka mereka datang ke negara-negara lain untuk kemudian berbuat zalim. Ya. Maka di surat Al-Qari'ah Allah menggambarkan bagi siapa yang mendapatkan kudanya, ya, dengan cara merampok, berbuat zalim dan lain sebagainya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Ya.
Artinya Bapak Ibu, kekuasaan yang kita dapatkan itu tidak boleh kita dapatkan dengan cara yang zalim. Ya, harus jujur kalau ingin mendapatkan kekuasaan. Ya, harus dengan cara-cara yang jujur. Ya, tidak boleh kemudian berbuat zalim. Kenapa? Karena tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Jadi kalau orang beriman tuh gitu Pak, diingatkan gitu. Ya, diingatkan, Anda dapat harta dari mana hartanya? Ya, Anda dapat kekuasaan dari mana kekuasaannya? Dengan cara apa Anda mendapatkan kekuasaan itu? Diingatkan. Kenapa? Karena bagi orang yang beriman itu berbicara kekuasaan, berbicara harta bukan hanya berbicara tentang dunia, tapi berbicara tentang akhirat. Ya. Makanya kalau orang-orang yang beriman yang memimpin negeri, orang-orang beriman yang memimpin satu wilayah, maka yang hadir biasanya adalah kemakmuran. Ya, makmur. Lihat di zaman Umar bin Abdul Aziz, Pak. Ya, di zaman Umar bin Abdul Aziz, ketika beliau menjadi sebagai seorang pemimpin, maka di negaranya pada saat itu sulit untuk mendapatkan orang yang berhak menerima zakat. Sulit itu. Kenapa? Makmur, Pak. Ya, makmur. Bayangkan ketika Umar bin Abdul Aziz sedang di kantor sedang di kalau kita namanya balai kota atau apa? Pendopo gitu ya, di pendopo ya, di mana Umar bin Abdul Aziz ditugaskan di situ sebagai seorang pemimpin, ya, sebagai seorang khalifah. Nah, tiba-tiba anaknya datang, Pak. Ya. Nah, mungkin pada saat itu pada malam hari ya, sehingga di kan kalau sekarang pakai lampu ya, kalau dulu pakai apa? Pakai cempor, ya. Cempornya nyala gitu. Ketika anaknya datang menemui ayahnya, Umar bin Abdul Aziz nanya, "Nah, engkau menemui ayah dalam urusan apa? Urusan keluarga atau urusan negara?" Ya, urusan keluarga ya, dipareuman Pak eta cemporna. Dimatiin cempornya. Kenapa? Ini cempor digunakan untuk ngurus negara, bukan ngurus keluarga. Bayangkan sampai seperti itu gitu. Ya. Coba kita lihat para pejabat kita saat ini. Ya. Mereka menggunakan fasilitas negara untuk keperluan negara atau keperluan keluarga? Saya tidak akan menjawab. Ya, bisa direkam dipotong nih gitu ya. Itu ya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana kemakmuran tidak hadir gitu. Kenapa? Yang mereka pikirkan adalah tentang rakyat, yang mereka pikirkan tentang orang-orang yang mereka pimpin. Karena bagi seorang mukmin itu kepemimpinan itu bukan berbicara tentang sekedar kekuasaan, bukan. Tapi mereka berbicara tentang amanah. Ya, tentang amanah. Gitu. Ya, karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Ya, gitu. Jadi bukan saya menakut-nakuti Bapak supaya tidak jadi pemimpin, bukan, Pak. Silahkan kalau Bapak punya kapasitas jadi pemimpin, sok Pak, jadi pemimpin. Ya, tapi pemimpin seperti Umar bin Abdul Aziz, kan gitu. Ya. Baik, itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Karena kepemimpinan itu kalau dia adil surga, ya. Tapi lamun zalim neraka. Jadi pemimpin itu begitu. Ya, kalau adil surga, kalau zalim neraka. Ya, pemimpin itu begitu. Baik, kemudian yang ketiga Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kenapa Allah simpan surat Al-Qari'ah setelah surat Al-Adiyat? Surat Al-Adiyat mengajarkan bahwa umat Islam seharusnya menjadi umat yang gigih, penuh semangat dan mengerahkan semua kemampuan untuk menerjang kumpulan musuh. Maksudnya apa? Jadilah pribadi yang penuh antusias dan semangat dalam hal kebaikan. Ya. Kan surat Al-Adiyat itu bukan hanya berbicara tentang kuda perang, Pak. Ya, tapi surat Al-Adiyat itu berbicara juga tentang antusiasme, tentang semangat. Ya. Coba bayangkan, Bapak sebagai seorang komandan, kemudian memimpin pasukan perang tapi lulus gitu. Siap gerak.
ya, atau lulus pasukan lagi gitu. Ya, tapi harus penuh semangat. Nah, surat Al-Adiyat itu mengajarkan kita sebagai seorang mukmin untuk apa? Harus punya antusiasme, harus punya semangat. Dalam hal apa? Dalam hal kebaikan, gitu. Ya, makanya di zaman Nabi, Pak, ini antusias atau semangat dalam kebaikan itu luar biasa. Di zaman Nabi ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, harus berapa lama saya menghatamkan Quran?" Kata Nabi, "Boleh kamu khatamkan Quran per 40 hari sekali." Jadi 40 hari sekali khatam Quran. Apa jawaban sahabat itu, Pak? "Ya Rasulullah, 40 hari mah kelamaan." Ya, 40 hari mah kelamaan. Coba kalau saya tantang Bapak Ibu, siap 40 hari sekali khatam Quran? Tuh, kan masih senyum-senyum. Ya. Sahabat itu mengatakan, "Ya Rasulullah, kelamaan kalau 40 hari sekali mah." Akhirnya kata Nabi, "Ya sudah, kurangi lagi 10 hari." Jadi setiap 30 hari sekali khatam Quran. Apa jawabannya? "Masih kelamaan ya Rasulullah. Kurangi lagi 10 hari per 20 hari sekali." Boleh nggak Rasul kurangi lagi? Oke, kurangi lagi 10 hari sekali. Ya, siap Bu? 10 hari ya. 10 hari sekali khatam Quran. Wah, itu luar biasa Ibu tuh. Ya, penuh antusias dalam kebaikan. Siap Ustaz, 10 hari sekali khatam Quran, tapi mau masak Ustaz. Ya. Gitu. Jadi harus semangat dalam kebaikan, ya, harus antusias dalam kebaikan. Sampai akhirnya kata Nabi, "Sudah, terakhir ya, tidak boleh minta lagi. Boleh Anda khatamkan Quran itu 3 hari sekali, tidak boleh kurang daripada itu." Ya. Kok bisa Pak ya? Kenapa sahabat bisa khatam Quran 3 hari sekali? Ya, dah para sahabat mah hafal Quran. Jadi bari di kuda gitu kan, naik kuda itu sambil murojaah, sambil baca Quran. Ya, coba Pak, Bu, sambil pakai mobil, sambil ngulang hafalan Quran, tapi kade nabrak gitu. Pikiran naon ayatnya gitu. Ya, hati-hati juga. Tapi biasanya orang kalau sudah terbiasa itu sambil pakai kendaraan dia bisa sambil murojaah, sambil ngulang hafal Qurannya bisa. Ya, kalau sudah terbiasa. Nah, jadi surat Al-Adiyat menggambarkan supaya kaum muslimin ini adalah umat yang bersemangat, yang antusias dalam mengerjakan kebaikan, ya, gitu. Makanya kalau ada peluang-peluang kebaikan itu harus menjadi terdepan Bapak Ibu, ya, harus terdepan dalam mengerjakan kebaikan. Jadi siap Bapak Ibu sehari 2 juz baca Quran? Nah, ya, 2 juz sehari siap? Ya, masih mikir Ustaz. Ya. Baik, kalau tidak 2 juz sehari ya 1 juz insyaallah, ya. Baik. Nah, di surat Al-Qari'ah Allah menjelaskan bahwa kebaikan itu akan menjadi pemberat timbangan. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi di surat Al-Adiyat, kenapa kita diperintahkan untuk antusias, semangat dalam mengerjakan kebaikan? Karena di surat Al-Qari'ah Allah menggambarkan bahwa kebaikan yang kita lakukan akan menjadi pemberat timbangan kita. Ya, makanya harus antusias. Ya, kan di dalam surat Fatir ya, di dalam surat Fatir itu Allah menggambarkan bahwa manusia itu terbagi menjadi 3 kelompok. Ada yang zalimun li nafsi, ada yang, masih ingat? Jadi 3 kelompok manusia. Ya, ada yang zalimun li nafsi, menzolimi dirinya sendiri. Yang kedua, muqtasidun. Ya, kalau muqtasidun pertengahan. Yang ketiga, sabiqun bil khairat, tuh bahasanya sabiqun bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, gitu.
Nah, ini Allah membagi 3 kelompok ini berbicara tentang orang-orang yang beriman, berbicara tentang kaum muslimin. Jadi kaum muslimin itu ada yang zalimuni nafsi, ada yang muqtasidun, ada yang sabiqun bil khairat. Kalau zalimuni nafsi, orang Islam tapi tara sholat, ya. Orang Islam tapi tidak mengeluarkan zakat, tara saum gitu. Itu zalimun li nafsi. Jadi orang Islam tapi pelaku maksiat, suka berbuat dosa. Ya, ibadahna tara pisan, ya. Gitu. Jadi jangan ditanya tentang kamu tahajud tuh, kamu sholat duha tuh, jangan ditanya. Kenapa? Nu wajib ge tara. Ya. Tapi saya pernah ada jamaah yang nanya, ya. Jadi dia punya tetangga itu kalau sholat sehari cuma 2 rakaat, Bapak Ibu. Ya. Jadi sehari, jadi subuh, zuhur, asar, maghrib, isya mah enggak. Tapi dia setiap bangun pagi sholat 2 rakaat. Ya, saya bingung, sholat naon eta 2 rakaat. Ya. Tapi saya terpikir sebuah hadis. Oh, jangan-jangan orang ini ya memahami sebuah hadis. Apa hadisnya? Kata Nabi, siapa yang menjaga 2 rakaat sebelum subuh, maka dia mendapatkan dunia dan segala isinya. Jadi naon capek-capek 5 waktu, udah we 2 rakaat dapat dunia dan isinya. Ya. Sigana eta meureun gitu. Ya. Jadi salatnya itu cuma 2 rakaat itu saja. Jadi pagi hari, jadi ketika pagi dia bangun 2 rakaat gitu. Udah itu saja. Ya, subuh tara, zuhur, asar, maghrib, isya tara. Ya, duka aliran naon itu. Ya. Nah, mungkin keliru dalam memahami hadis, ya. Jadi dia menganggap kalau dengan 2 rakaat sudah mendapatkan dunia dan segala isinya, sudah cukup berarti. Ya. Nah, itu Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, ya. Jadi zalimuni nafsi itu orang yang tidak mengerjakan kebaikan, dia pelaku dosa, pelaku maksiat. Nah, ada yang kedua, ada yang muqtasidun. Kalau muqtasidun pertengahan, ya. Salat 5 waktu dilaksanakan, tapi beres salat mabok. Gitu. Jadi salatnya mah rajin, tapi maboknya rajin gitu, ya. Saum Ramadannya rajin gitu, tapi batur taraweh ya main ya main judi gitu, ya. Nah, itu namanya muqtasidun, ya, muqtasidun, pertengahan. Nah, ada yang ketiga. Nah, yang ketiga mah adalah seorang mukmin yang antusias, semangat dalam mengerjakan kebaikan. Makanya disebut dengan sabiqun bil khairat. Jadi orang yang berlomba dalam kebaikan. Maka Bapak Ibu, umat Islam, kita sebagai orang yang beriman itu kalau mengerjakan kebaikan itu harus berlomba-lomba, ya. Harus fastabiqun bil khairat, ya. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Makanya kita lihat para sahabat itu, ya, Umar sampai bilang begini, Bu. Umar itu sampai dia bilang, saya kalau berbicara tentang kebaikan selalu dikalahkan oleh Abu Bakar, ya. Umar mah baru niat, Abu Bakar mah sudah melaksanakan. Umar menyedekahkan setengah hartanya, Abu Bakar mah semuanya. Maka kata Umar, saya selalu kalah dari Abu Bakar, ya. Gitu. Di sini jamaah ada yang suka berlomba-lomba gitu dalam kebaikan, ya. Sudah niat ya datang ke masjid paling subuh, si bapak eta geus ti heula subuhna, ya. Sudah lebih datang awal gitu, ya. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Baik, kenapa? Karena setiap kebaikan yang kita lakukan ini akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita, ya. Makanya pernah kita bahas waktu kita membahas tentang rihlatul khulud, ya, perjalanan kehidupan yang abadi. Itu kita membahas ada satu fase, satu tahapan di mana kita akan melewati yang disebut dengan yaumul mizan, ya. Jadi yaumul mizan itu adalah hari timbangan di mana akan ditimbang amal kebaikan kita dan akan ditimbang amal keburukan kita. Nah, maka kita sebagai orang yang beriman itu harus
fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau suami sehari bisa 1 juz baca Quran, maka ibu sehari harus 2 juz. Itu berlomba-lomba. Ya. Suami sehari 2 juz baca Quran, maka ibu harus 3 juz. Nah, jadi ibu tidak boleh kalah dari bapak. Ya. Bapak juga tidak boleh kalah dari ibu. Kan gitu. Ya, jadi harus berlomba-lomba ya dalam kebaikan. Kalau bapak sedekahnya 1 juta, maka ibu 2 juta. Ya. Lalu bapak sedekah 5 juta, ya, cek ibu ya. Ya. Atau minimal niat heula, Bu. Ya, minimal niat heula, ya. Bisa di mana uangnya? Kan rezeki mah Allah yang ngatur ya. Bisa jadi hari ini tiba-tiba datang ya, ada datang seseorang ke rumah ibu ngirim uang 1 M kan? Ya. Ya, gitu. Tapi ternyata uangnya dari PC. Siapa PC? Ya. Baik, itu Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, ya. Maka poin yang keempat, kenapa Allah simpan surat Al-Qari'ah setelah surat Al-Adiyat? Ya, poin yang keempat adalah surat Al-Adiyat mengajarkan kita untuk selalu melakukan yang terbaik. Ya, nah ini hampir sama dengan poin yang ketiga. Jadi surat Al-Adiyat mengajarkan kita untuk melakukan yang terbaik. Ya, jadilah ibu yang terbaik dalam mendidik, jadilah ayah yang terbaik. Kalau karyawan, jadilah karyawan yang terbaik. Kita harus menjadi manusia yang terbaik. Maka di dalam Al-Qur'an Allah menggambarkan kuntum khaira ummah, ya. Kamu ini akan menjadi umat yang terbaik. Jadi kita tuh jangan jadi biasa-biasa saja Bapak Ibu. Harus yang terbaik. Ya, kita harus menjadi orang yang terbaik. Nah, jadi umat Islam itu harus menjadi umat yang terbaik. Ya. Nah ini dulu ada kisah, ya. Saya nggak tahu apakah sering disampaikan oleh para di dunia pelatihan begitu ya. Apakah ini hanya sebagai ilustrasi atau bagaimana? Jadi ada 2 pegawai Bapak Ibu, 2 pegawai ini sudah lama mengabdi, ya sudah lama mengabdi di perusahaan tersebut. Sampai akhirnya kemudian karena sudah lama mereka ingin resign. Nah, kami sudah lama kami bekerja di perusahaan ini, kami ingin keluar saja dari perusahaan ini. Kedua orang itu. Akhirnya si bosnya kemudian bilang begini, oke, kalau kalian ingin resign, mangga silahkan. Tapi ada tugas terakhir bagi kalian. Ya, jadi ada tugas terakhir bagi kalian. Apa tugasnya? Tugasnya adalah karena mereka tukang bikin rumah Bapak Ibu, ya. Akhirnya kemudian kedua orang ini ditugaskan silahkan Anda bikin rumah. Kedua-duanya bikin rumah dan itu adalah tugas terakhir bagi kalian berdua di perusahaan kami ini. Nah, si A, pegawai yang A, dia berpikir bahwa ini adalah tugas terakhir saya, maka saya akan berikan yang terbaik dalam membangun rumah ini. Jadi dia bikin rumah yang terbaik dan terbagus. Sedangkan si B, pegawai yang kedua, dia berpikir, ini kan tugas saya terakhir. Ya, saya akan biasa-biasa saja. Nu penting mah beres. Singkat cerita, kedua pegawai itu mengerjakan. Yang pertama dia berpikir karena ini terakhir maka dia berikan yang terbaik. Sedangkan pegawai yang kedua dia berpikir karena yang terakhir ya saya akan mengerjakan seadanya. Setelah mereka selesai, diserahkanlah pintu rumah itu kepada bosnya. Kemudian bosnya itu mengembalikan kunci rumah itu kepada masing-masing mereka. Ya, gitu. Kata bosnya, rumah yang kalian buat itu adalah pekerjaan terakhir kalian dan silahkan rumah itu menjadi milik kalian. Ya, Bapak Ibu, maka si A begitu bahagia. Kenapa? Karena dia melakukan yang terbaik. Tapi si B, ya, gitu. Dia menyesal, gitu ya. Dia kaduhum, bahasa Sunda namanya. Kaduhum, kenapa dia tidak melakukan yang
terbaik. Nah, maka Bapak Ibu, jadilah kita pribadi yang terbaik sebagaimana Allah gambarkan di dalam surat Al-Adiyat. Seorang mukmin itu harus menjadi yang terbaik, ya. Jangan biasa. Kenapa? Karena di surat Al-Qari'ah Allah menggambarkan bahwa kebaikan itu akan kembali kepada diri kita dan gak akan kepada orang lain, Bapak Ibu. Kita menjadi orang yang terbaik. Kalau kita baca Quran kita persembahkan yang terbaik. Kalau kita ibadah kita persembahkan yang terbaik. Itu buat siapa? Kembali kepada diri kita. Makanya tidak boleh kita asal-asalan dalam mengerjakan amal soleh, ya, dalam mengerjakan kebaikan. Jangan, kita berikan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat Bapak Ibu, kita diingatkan dengan dua kisah dengan kisah putranya Nabi Adam. Ya, kedua putra Nabi Adam. Siapa namanya? Habil dan Qabil, ya, Habil dan Qabil. Coba. Habil itu berkurban yang terbaik atau yang terburuk? Yang terbaik. Jadi Habil berkurban kepada Allah dengan berkurban yang terbaik. Sedangkan Qabil yang terjelek. Ya, saya baca dalam tafsir itu Habil itu beliau profesinya sebagai berkebun. Ya, jadi pertanian. Ya perkebunan lah gitu. Jadi Habil itu punya perkebunan, sedangkan Qabil itu punya peternakan. Nah, ketika diperintahkan oleh Allah untuk berkurban, maka Habil itu mencari tanaman yang terbaik yang dia persembahkan kepada Allah. Sedangkan Qabil mencari binatang yang terjelek. Ya, yang diterima yang mana? Tentu yang diterima adalah yang Habil. Kenapa? Ketika dia menyerahkan kepada Allah, dia berikan yang terbaik. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, ya, surat Al-Adiyat ini memberikan pengajaran kepada kita, ketika kita mengerjakan satu amal saleh, satu kebaikan, maka berikan yang terbaik. Kenapa? Karena akan kembali kepada diri kita. Ya, sudah 1 jam Bapak Ibu, ya. Ya, bisi kabujang tiis konsumsi. Ya, jadi kita bahas itu dulu Bapak Ibu, ya. Tartib mushafi. Jadi kenapa Allah simpan surat Al-Adiyat setelah surat Al-Qari'ah, setelah surat Al-Adiyat. Minimal ada 4 poin tadi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi dan inspirasi bagi kita untuk melakukan yang terbaik dalam mengerjakan amal soleh. Ya, itu saja dulu Bapak Ibu. Enggak, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang bertanya? Mungkin satu dari saya. Al-Qari'ah bisa melalui hari kiamat, dan banyak juga ayat-ayat yang bisa melalui hari kiamat. Surat Makkiyah dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat Arab pada waktu itu. Hari kiamat merupakan salah satu dari ayat tadi yang mungkin hanya dipahami oleh orang-orang yang beriman. Tapi bagi mereka yang tidak beriman, mungkin mereka akan tidak paham. Di dalam surat ini kan menggambarkan pahala setelah kehidupan nanti, di akhirat nanti. Bagi mereka mungkin hal ini hal dianggap angan-angan. Bahkan ada seorang pejabat yang mengatakan akhirat itu seolah-olah amalan-amalan semacam. Apakah ada juga ayat-ayat lain kita berbuat baik tetapi juga ganjarannya diperoleh pada saat ada di dunia kembalinya? Dalam hal demikian. Jadi apakah setiap kebaikan itu nanti pahalanya di akhirat saja? Secara lebih mungkin ada yang bertanya demikian. Baik. Apakah amal soleh yang kita kerjakan, kebaikan yang kita kerjakan ini, apakah hanya kita dapatkan di akhirat saja? Apakah di dunia juga kita dapatkan dari kebaikan itu? Maka tentu bagi orang-orang yang beriman bahwa amal soleh atau amal kebaikan yang kita lakukan itu adalah harapan kita untuk mendapatkan liwajhillah, ya, untuk mendapatkan keridhaan Allah, ya. Dan keridhaan Allah ini tentu kita dapatkan nanti di akhirat, ya. Tapi apakah kemudian di dunia juga kita dapat bonus? Tentu,
Ya, bukan hanya pahala kebaikan yang kita dapatkan di akhirat, tapi di dunia pun Allah berikan bonus. Makanya ini kembali kepada perkara niat. Ketika kita mengerjakan amal kebaikan, niat kita karena apa? Kalau niat kita karena untuk urusan duniawi, maka pahalanya sebatas itu. Kan kata Nabi, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi", siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan pahala dari Allah. Tapi waman kanat hijratuhu lidunya wa ma yusibuha, siapa yang hijrahnya tujuannya karena dunia yang ingin dia dapatkan, maka pahalanya sebatas itu. Contoh, ada orang yang saum, ada orang yang puasa, tapi tujuannya untuk diet. Ya. Maka pahala puasanya hanya sebatas diet. Dietnya berhasil, sudah sebatas itu. Kenapa? Karena tujuannya untuk itu. Ya. Tapi kalau bagi orang yang beriman, ketika dia puasa, dia saum, dia tujuannya mengharapkan ridho Allah. Tapi kemudian alhamdulillah badan langsing, bonus etama. Nah gitu, ya, bonus. Jadi ada pahala-pahala kebaikan yang akan kita dapatkan di akhirat, tapi juga ada bonus-bonus yang akan Allah berikan bagi orang itu ketika di dunia. Contoh tadi, misalkan ada orang dia melaksanakan saum, maka saum karena mengharap ridho Allah, Allah akan berikan pahala kepada orang itu. Ya. Apakah Allah kasih bonus di dunia? Bisa jadi Allah kasih bonus. Misalkan dengan dia rajin saum, Allah kasih kesehatan kepada orang itu. Ya. Dengan dia rajin sedekah, dia dapat pahala, Allah ganti. Allah makmurkan rezekinya, Allah lapangkan rezekinya, luaskan rezekinya. Jadi di dunia pun dia dapat bagian, tapi niat kebaikan yang dia lakukan bukan untuk dunia itu. Ya, bukan untuk dunia itu. Karena Bapak Ibu, kalau kita mengerjakan amal soleh, mengerjakan kebaikan, tapi tujuannya dunia, itu Allah gambarkan haba'am mansura, bagaikan debu yang berterbangan. Lihat di surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang salat. Salat itu perkara akhirat, perkara dunia. Perkara akhirat, ya. Tapi kenapa orang itu bisa celaka dengan salatnya? Karena ketika dia melaksanakan ibadah, tujuannya bukan akhirat, tujuannya dunia. Coba lihat di ayat yang selanjutnya, alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum. Tuh, jadi tujuan sholatnya supaya dipuji oleh manusia. Ini kan urusan dunia, ya, gitu. Jadi tentu ada pahala-pahala yang kita dapatkan di akhirat, ya. Ada bonus-bonus yang Allah berikan ketika di dunia. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya bersedekah, tapi ketika saya bersedekah tiba-tiba ada tetangga saya yang muji kepada saya. Apakah pahala saya hilang? Kata Nabi, pujian manusia kepadamu itu adalah bonus pertama dari sedekahmu. Ya, gitu. Jadi bisa jadi Bapak Ibu kita bersedekah tidak mengharapkan pujian dari manusia, tapi dipuji oleh manusia, maka pujian manusia ini sebagai bonus kata Nabi. Ya, gitu. Allah.